di situ. Maka kata Allah apa? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Segeralah kamu tobat. Istighfar itu adalah tobat. Innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara. Maka Allah akan turunkan wa yumdidkum bi amwal. Tadi wal banin, keturunan. Tadi. Bahkan yaj'al lakum jannatin, ngasih surga. Wa yaj'al lakum anharo, air yang mengalir, rekening yang tidak berhenti, rizki yang tidak akan berhenti. Maka itulah Allah nyuruh wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar muiddat lil muttaqin. Bergegas supaya kamu bisa merasakan surga Allah seluas langit dan bumi. Itu dari awal tauhid, ya. Maka kata Allah apa? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Segeralah kamu tobat. Istighfar itu adalah tobat. Innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara. Maka Allah akan turunkan wa yumdidkum bi amwal. Tadi wal banin, keturunan. Tadi. Bahkan yaj'al lakum jannatin, ngasih surga. Wa yaj'al lakum anharo, air yang mengalir, rekening yang tidak berhenti, rizki yang tidak akan berhenti. Maka itulah Allah nyuruh wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar muiddat lil muttaqin. Bergegas supaya kamu bisa merasakan surga Allah seluas langit dan bumi. Itu dari awal tauhid, ya. Baik, pada pagi hari ini. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Assalamualaikum ya miftah. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum Sayyiduna Rasulullah Ahmad sahibul wafat. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi jamaah sekalian yang ada di majelis. Hari ini panjenengan lebih sehat, lebih berkah, lebih sadar, lebih bahagia, ya. Dan juga jamaah sekalian yang ada di luar majelis, dimanapun berada di seluruh Nusantara. Pertama yang utama, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang Allah limpahkan pada kita. Nikmatul ijad, nikmatul imdad adalah hidup kita, adalah bagaimana setiap hari merasakan bahwa penuh dengan karunia Allah dalam segala af'alnya pada diri kita. Dan adapun setiap hari kita belajar untuk memahami bagaimana af'al Allah pada diri kita, baik dalam wujud qoharnya maupun dalam wujud jamalnya, dalam wujud keindahannya
dalam wujud juga adalah keadilannya. Nah ini. Maka marilah kita belajar untuk menerima, untuk alhamdulillah ala kulli hal, karena tidak ada satupun af'al di muka bumi ini kecuali af'al Allah. Tidak ada satupun nama ya kecuali asma Allah. Tidak ada satupun sifat kecuali sifat Allah. Tidak ada satupun zat kecuali zat Allah. Maka disinilah kita berada pada fase di mana gerbang portal kehidupan adalah sedang terjadi perubahan. Maka oleh karena itu, dalam perubahan itulah marilah kita tingkatkan kesadaran kita. Karena sudah alam ini sudah mengalami kerusakan yang sudah demikian rupa. Ya, baik alam dohirnya maupun alam manusianya. Manusia sudah kehilangan sisi kemanusiaan. Tadi, bahkan hari ini binatang lebih baik tadi semua ya. Kalian bisa tonton bagaimana manusia membunuh manusia, manusia, ibu membunuh anaknya, anak membunuh ibunya tadi. Ayah membunuh anaknya, kakek membunuh cucunya. Tadi semua. Karena inilah sudah melampaui batas ya. Maka jangan aneh kalau seandainya akan terjadi adalah bagaimana, karena inilah karena apa namanya, kita manusia sudah lupa pada jati diri kita, sudah mentuhankan manusia. Dia percaya kepada manusia yang punya kekuatan, percaya kepada orang-orang yang mengaku mulia, mengaku duriat, mengaku apa tadi semua. Dan inilah akhirnya manusia berada dalam kesulitannya sendiri. Sahabat ya, maka marilah kita sudah pantas setiap pagi bahwa sesungguhnya jangan pernah merasa bahwa hidup itu adalah satu kepastian pada kita. Maka pada dasarnya tidur kita adalah merupakan batas antara hidup dan mati. Itulah kenapa baginda Nabi berdoa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Karena memang tidur adalah kematian. Dan setelah bangun kita bersyukur pada Allah. Karena Allah berhak tidak mengembalikan jiwa kita. Berarti kita mati. Adalah pada saat kita tidur tadi semua. Maka tidur adalah untuk belajar kepada kita memahami tentang hidup dan mati. Kehidupan dan kematian ternyata bukan milik kita. Kita tidak punya daya. Kita ini hidup, yang dihidupkan, ada yang diadakan. Maka pagi hari ini adalah marilah kenalilah sifat jin, sifat setan dan iblis pada diri kita. Kita ini suka menuduh kepada jin, kepada setan, kepada iblis, tetapi sebenarnya jin adalah kita juga. Setan juga kita juga. Iblis adalah kita juga. Maka disinilah maka dari awal baginda Nabi adalah mengajarkan kepada kita bahwa kata baginda Nabi adalah Yahudi adalah menjadi 72 golongan, kulluhum finnar illa wahidatan, kecuali satu orang, satu golongan dari Yahudi. Kata baginda Nabi, Nasrani menjadi 72 golongan dan kulluhum finnar illa wahidatan, kecuali satu yang selamat dari golongan Nasrani. Dan demikian pula disampaikan oleh Allah, Islam menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya adalah masuk neraka illa wahidatan. Itulah kenapa yang selamat itu adalah sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Hanya sedikit ya. Dan ini sudah diperjelas dalam kitab adalah Al-Futuhat Al-Makkiyah Ibnu Arabi. Diperjelas juga adalah di dalam kitab Sirul Asrar Tuan Abdul Qadir. Hanya sedikit yang bisa kembali pada Allah dengan selamat setiap generasi. Kembali kepada Allah bukan berarti tidak kembali, bukan berarti tidak ada di bumi ini. Nah inilah juga harus dipahami kepada kita. Ada manusia yang tidak akan menemukan kematian. Dia hanyalah berganti cangkang kepada yang lebih baik saja. Apakah menjadi surga ataukah neraka pada dirinya. Nah inilah maka dari awal, maka tujuan kita adalah mentauhidkan Allah. Maka di dalam Al-Quran Allah banyak berfirman adalah tentang bahwa ada syariat ya, adalah yang harus dipahami oleh kita tentang syariat ya. Jadi ada syariat, ada mansakan. Syariat itu maka orang suka salah, syariat itu seperti sholat, puasa.
Yaitu syariat itu ada pada ma'rifat. Tidak ada syariat tanpa ma'rifat. Tidak ada thariqat tanpa ma'rifat. Tidak ada hakikat tanpa ma'rifat. Karena harus kita punya rekening dulu. Daftar dulu. Barulah kita bisa nabung tadi semua. Kebaikan tadi semua. Tetapi kita harus punya PIN, personal identifying number. Untuk berhubungan dengan Tuhan tadi semua. Maka kita pun, walaupun berjajar ATM, kartunya punya, tapi PIN number tidak punya, nggak bisa. Walaupun HP banyak, tapi banyak orang punya HP, tapi kita tidak bisa mengontak dia karena kita tidak tahu nomornya. Itulah kenapa di alam dunia ini didohirkan oleh Allah tentang kode-kode, termasuk HP yang kalian kunci, hanya kalian yang tahu kunci. Maka disinilah yang harus dipahami dalam kehidupan. Sebenarnya dari awal pun, sebenarnya Allah mengajarkan kepada kita dari Nabi Adam sampai pada Nabi Muhammad itu adalah bagaimana, maka Abah kemarin live kan, sesungguhnya Adam sampai Muhammad itu adalah kita. Adam itu dari mulai kita lahir daripada kesadaran amaroh tadi semua. Naiklah kepada Yahya Isa pada kesadaran mulhimah. Naiklah kepada Yusuf pada kesadaran mulhimah. Naiklah pada kesadaran Idris, pada kesadaran mutmainnah. Naiklah pada kesadaran Harun, pada kesadaran Rodiyah. Naiklah pada kesadaran Musa, pada nafsul mardiyah. Kembalilah kepada alam awal. Adalah kesadaran Ibrahim di Sidroh al-Muntaha. Tadi semua. Berarti kita ini harus kembali menjadi insan kamil, mukamil. Inna lillahi secara tanajul datang, maka kita harus pulang pada Allah. Wa inna ilahi roji'un adalah secara tarki. Tapi kembali datang dengan tadi inna lillah karena kita milik Allah. Wa inna ilaihi dan sesungguhnya semua milik Allah ilahi dan hanya kepada Allah. Roji'un dikembalikan. Maka setiap generasi itu, maka dalam surat Waqiah adalah golongan ashabus simal, ashabul yamin, ada golongan sabikun, sabikun. Dan Allah sudah mengisahkan dalam Al-Quran tentang kisah-kisah manusia. Manusia-manusia yang dianggap dia hebat. Adalah dia manusia-manusia jasad, merasa mulia, merasa hebat, merasa agung. Itulah kenapa banyak perumpamaan orang-orang yang merasa hebat. Kayak Fir'aun, kayak Namrud, tadi kayak Abrohah, dan lain sebagainya. Matinya adalah dengan perkara yang kecil. Disitulah Allah sedang mengganjarkan kepada kita. Manusia tidak ada yang hebat. Manusia tidak ada yang mulia. Maka kenapa Allah adalah membuat perumpamaan adalah dengan seekor nyamuk. Bahkan lebih kecil daripada nyamuk. Karena Allah ingin tunjukkan kekuasaannya. Bahwa ini adalah kerajaannya. Bahwa ini adalah kisahnya. Maka itulah dalam hikam. Tidak ada yang bukan dia. Kanallahu syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alaihi kan. Dahulu dia sendiri, dahulu yang hanya ada dalam, sekarang pun ada dalam. Maka tugas dari Nabi Adam adalah kesadaran terbawah nafsul amaroh. Disitulah amar adalah merupakan amir, merupakan sifat narun, api pada diri kita. Ada pada pikiran kita yang disebut dengan jin tadi semua. Jin adalah perlambang dari pikiran kita. Itulah kenapa yang disebut orang jenius, yang cerdas pikirannya. Tetapi ada manusia yang mentuhankan pikiran. Tadi bukan mentuhankan Allah. Setiap hari semuanya apa yang ada di pikirannya. Dan pikiran itu memang jenius, jin. Tetapi jin adalah selalu menggambarkan kelicikan, kemunafikan. Itulah maka kita harus keluar dari sifat jin, sifat api. Picik, licik, jin itu. Siapapun kita yang picik, yang licik, itulah hakikat sifat api. Ya. Narun pada diri kita. Itulah kenapa nafsul amaroh. Amaroh itu dari sifat api, lawamah dari sifat angin, mulhimah adalah merupakan sifat air, mutmainnah adalah sifat tanah. Karena tadi. Kemudian muncullah dari sifat jin, licik, picik itu pada pikiran. Karena kita jadikan pikiran adalah merupakan kendaraan. Jadi kita ini mau berkendaraan pikiran atau berkendaraan Allah tadi semua. Percaya pada pikiran atau percaya pada Allah. Percaya pada pikiran, maka disitulah manusia akhirnya berbuat syirik. Syirik itu adalah, maka tadi, sifat jin, picik, itu adalah juga syirik. Kemudian yang kedua muncullah ada sifat ria, ujub, tadi semua. Itulah sifat setan. Jadi sifat setan itu adalah selalu ingin melawan Allah. Sifat setan. Segala kemaksiatan datang pada setan. Adapun kepicikan, kelicikan datang dari jin.
Tetapi iblis di penghujungnya itu adalah penghujung penghancur segalanya, adalah kesombongan. Sombong itulah. Maka tadi sahabat, pada saat turun tentang firman Allah, la haula wala quwata illa billah, menepuk baginda Nabi pada kaki Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, tidak ada manusia yang bisa taat. Tidak ada kaki ini yang bisa taat. Karena taat itu qadar Allah. Maka orang yang merasakan ibadah dengan dirinya, maka dia telah menghijab dirinya dengan, maka tertolaklah ibadahnya tadi. Maka disinilah sahabat yang harus dipahami. Maka kenapa hari ini terjadi penggantian besar-besaran? Karena manusia berbuat syirik. Syirik tadi semuanya. Syirik jali pada tubuhnya, syirik hopi pada hatinya, syirik syir pada ruhnya. Kalau kamu merasa yang ada itu kamu, maka itu syirik jali. Kalau kamu yang merasa yang hidup itu kamu, itu adalah syirik hopi. Melihat itu kamu, syirik hopi. Mendengar itu kamu, syirik hopi. Tapi pada saat kamu makan bahwa yang mengenyangkan itu nasi, itu termasuk adalah pada saat melihat adalah kamu, adalah syirik syir. Ada itu kamu, syirik jali. Mendengar itu kamu, syirik syir. Tapi kalau memandang bahwa yang tajam pada golok itu adalah syirik hopi. Yang memandang, yang menghilangkan lapar pada dirimu nasi, syirik hopi. Yang memandang bahwa yang menghilangkan aus adalah syirik hopi. Yang memandang yang ada yang selain Allah itu termasuk syirik jali. Maka disitulah kisah Allah kisahkan dari Nabi Adam. Kenapa Adam itu diusir bersama iblis? Karena iblis itu adalah hakikatnya pada tubuh kita. Maka kenapa di bulan Muharram itu dikisahkan tentang bebasnya Adam dari iblis, bebasnya Ayub daripada penyakit kulit, bebasnya Yakub dari buta, bebasnya Yusuf dari penjara, bebasnya Ibrahim adalah dari Namrud, bebasnya Musa dari Fir'aun. Itu sesungguhnya adalah pada saat kita bebas dari pengaruh pikiran. Karena pikiran akan menjadikan dia adalah ilah tadi semua. Maka Allah mengingatkan, ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan pada dirinya. Itu. Maka jin itu, tapi tidak boleh dibunuh. Sifat api, narun itu tidak boleh dibunuh. Karena justru dia adalah, maka sering dikatakan bahwa iblis guru para malaikat. Ya. Bahkan jin itulah guru para malaikat. Karena iblis itu ya jin, setan itu juga jin tadi semua. Jadi intinya adalah segala sesuatu itu adalah, makanya dibedakan nama walaupun sama-sama jin. Jin ya jin, jin adalah setan, jin adalah iblis. Tergantung pada sifat yang muncul. Pada saat sifat muncul adalah sombong tadi semua, merasa mulia, merasa agung, itulah iblis. Ana khairun minhu, itu iblis. Di pada saat kita berbuat adalah dalam ibadah ujub tadi semua, merasa ibadah, merasa taat, itulah setan tadi semua ya. Tapi pada saat kita berbuat picik dan licik, itulah jin. Hakikat dasar daripada jin, pikiran. Nah, kita tidak bisa juga sampai kepada Allah tanpa sifat api. Sifat jin itu tadi semua. Tetapi adalah bagaimana kita menjadikan adalah tadi. Jin itu adalah bukan sebagai supir, tapi sebagai kendaraan. Jadi tadi, maka akal adalah kendaraan kepada kita untuk kembali pada Allah dan merupakan sifat daripada jin itu, kendaraan. Karena seumpama kita naik motor, maka motor itulah jin. Pesawat terbang itulah jin kalau kita mau pergi kemana-mana. Maka kenapa ada orang yang bisa memindahkan istana Balkis kayak Nabi Sulaiman itu dengan menggunakan jin. Tapi dia sudah tidak syirik karena dia sudah melihat Allah pada jin itu. Tapi tidak sedikit manusia sekarang mentuhankan jin. Mentuhankan jin tidak, tapi mentuhankan pikiran. Sama saja, jin juga. Maka orang yang pikirannya cerdas disebut jenius, jin, genius tadi semua ya. Jenius itu adalah orang yang bertuhankan pikiran. Maka dari awal konsep ketuhanan adalah tauhid. Dari awal pun yang ada hanya dia, dialah. Maka kenapa surat An-Nur 35 Allah berfirman, Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Hanya dia, diri batin Allah tadi semua. Nur yang tajali menjadi Muhammad. Itulah Muhammad. Yang sesungguhnya Muhammad. Jadi Muhammad itu ya Allah. Maka jangan salah. Maka tadi, jangan sandar kepada Muhammad yang bukan Allah. Tadi semua. Ya. Maka disitulah ada syahadat ma'rifat, syahadat hakikat, dan syahadat syariat. Penyaksianmu kepada baginda Nabi yang di Madinah, itu adalah syahadat syariat. Tapi kalau tidak dilanjutkan dengan syahadat hakikat, apalagi syahadat ma'rifat,
Muhammad pun tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah yang harus dipahami oleh kalian tadi semua, ya. Maka dikisahkan tentang Muhammad kalah dalam perang Uhud, kalah dalam perang Hunain. Muhammad dikurung dalam perjanjian Hudaybiyah. Karena disitulah bukan pada Muhammadnya. Sama saja bukan pada nasinya. Tapi tanpa nasi, tanpa Muhammad tidak ada syafaat itu. Pahami. Jangan salah lihat. Ya. Tanpa Muhammad tidak ada syafaat itu. Tapi bukan Muhammad yang berikan syafaat. Sama saja. Air itu Muhammad. Tapi tanpa air tidak ada haus itu. Itulah karena Allah sudah dari awal. Al-insanu syirri wa anna syirrahu. Aku rahasia Muhammad, Muhammad rahasia aku. Aku ada karena wujudnya Muhammad. Sementara Muhammad ada karena adanya aku. Gula ada karena manis. Dan manis wujud karena gula. Pahami itu. Ya. Jadi itulah yang Allah katakan. Ana kuntu kanzan mahfiyah. Dari awal sahabat. Nah, dan Muhammad itu bukan bapak dari seseorang. Muhammad itu bukan manusia. Muhammad itu lam yalid walam yulad. Adapun Nabi kita bernama Ahmad. Tadi semua. Ya. Yang sudah melahirkan Muhammad. Karena pada dasarnya kata Abah juga bedakan antara Nabi dan Rasul. Bedakan antara wali dan mursyid. Kau melihat tubuhnya tapi tidak mampu melihat Rasulullah, Allah, Nur Muhammad pada dirinya. Bermursyid pun adalah syirik. Jangankan bermursyid, sahadatmu yang dohir tapi tidak mampu melihat di sebaliknya. Yang basyarun, hanya melihat basyarunnya tapi tidak mampu melihat lakal basyari. Maka juga sama syirik. Karena Muhammad bin Abdullah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa nurnya sendiri. Pada nur Muhammad itu pada dirinya. Maka itulah kenapa siapa yang ke alif harus lewat titik ba. Siapa yang mau titik ba harus lewat shin. Itulah Muhammad. Tadi semua. Karena itulah Muhammad mengajarkan 3 perkara. Maka kenapa Muhammad itu lahir 12 Rabiul Awal. Wafat 12 Rabiul Awal. Karena la ilaha illallah itu adalah 12 batinnya Muhammad. Muhammadur Rasulullah adalah Muhammad, Rasul, Allah juga adalah 12. Tapi hak kepada Muhammad itu 3. Itulah pada tubuh Muhammad shin itu ada syariat. Islam 5. Iman 6. Tadi. Ihsan 1. 12. Maka seolah-olah misi Muhammad itu 3. Itulah kenapa dalam suratul Fatihah ada 4 nun dan 3 mim di penghujungnya. Karena 3 mim itu adalah 1 tambah 2, 12. 12 itu adalah 3. Maka Muhammad itu adalah 3 mim. Itulah sesungguhnya adalah ada syariat pada tubuhnya. Ada torikot pada hatinya. Ada hakikat pada ruhnya. Ada ma'rifat pada syirnya. Nah inilah orang tadi. Maka tadi malam kita melaksanakan sholawat nariyah 4.444. Maka orang bersolawat kepada baginda Nabi di Madinah tidak akan berdampak apa-apa. Abah kasih tahu. Itulah kenapa 4. Karena ada 4 Muhammad. Muhammad fi'il, af'al adalah tubuhmu. Adalah merupakan hakikat baginda Nabi yang di Madinah. Kalau ibaratkan dohir adalah nasi. Kenyang itu ada pada nasi. Kemudian juga sama. Nur itu ada pada Muhammad. Tadi semua. Manis itu ada pada gula. Asin itu pada garam. Maka itulah Muhammad disebut wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku utus engkau wahai gula untuk membawa manis. Aku utus engkau garam untuk membawa asin. Nah, garam, gula itulah Muhammad. Maka itulah pada saat kamu ingin bikin teh manis, maka engkau adalah merasakan tidak menemukan manis karena manis itu adalah laisa kami selih, tidak ada wujudnya manis itu. Sama seperti hidup. Hidup itu nggak ada wujudnya. Tapi dia wujud pada Muhammad. Pada ruh. Tadi semua. Ya. Maka engkau tidak akan berteriak minta manis. Saya tolong ambilkan manis. Kamu akan memanggil Muhammad. Itulah gula. Pada saat ibu-ibu memasak di dapur. Dia mencicipinya. Tidak ada rasa asin. Kamu tidak teriak. Tolong ambilkan asin. Tapi engkau akan berteriak Muhammad. Tolong ambilkan gula. Salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Karena Muhammad itu ada. Kalau ada tadi. Manis itu ada. Kalau ada gula. Allah itu ada. Tadi. Tapi Muhammad itu juga jangan syirik. Karena Muhammad itu Allah. Ingat itu. Maka Allahu adalah mubtada. Nurus samawat khobar mubtada. Allah itu batinnya Muhammad.
Wallahul batinul insan. Wal insan dohirullah. Allah itu batinnya Muhammad dan Muhammad dohirnya Allah. Maka dalam bersyahadat, maka sesungguhnya adalah Muhammadlah yang bersaksi. Muhammad yang bersaksi ruhmu, hidup yang disaksikan. Jasad Adam yang ikut menyaksikan. Pahami tadi semua ya. Kalau bahasa Haji Ed itu adalah gula dan manis yang sudah menjadi permen sugus tadi semua. Nah, sugus itulah Adam. Sugus, tapi sesungguhnya manisnya dalam itu Muhammad. Tadi semua gulanya Muhammad, manisnya Allah. Begitu. Bukan berarti tiga, satu. Allah semuanya. Tadi. Maka sama seperti jin. Dia sebut jin, dia sebut setan, dia sebut iblis. Satu api pada dasarnya. Karena sifat api itulah narun. Ya. Saya pahami ya sahabat dari awal. Inilah kenapa hari ini manusia akan diganti. Karena tadi sudah berbuat syirik dalam ibadahnya. Sudah gagal dalam sholatnya. Sudah gagal dalam tauhidnya. Bahkan sekarang ada manusia mentuhankan manusia. Nah, inilah kegagalan. Maka hari ini tiada lagi batas waktu. Karena adalah waktu yang kalian nanti suatu saat akan menyaksikan mayat bergelimpangan di mana-mana. Nah, ini ya, tapi Abah tidak mau menyampaikan berita ini. Tapi kalian akan menontonnya sendiri. Karena tubuh-tubuh bangkai itu adalah tidak sadar. Dia menjadi Firaun. Dia jadi binatang. Dia menjadi anjing. Menjadi babi. Yang dia tidak menyadarinya. Bahkan anjing yang sudah dilabel Kiai Haji. Babi yang dilabeli Kiai Haji. Bahkan dilabeli Buya. Dilabeli Kiai Ajengan. Tapi. Man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Siapapun manusianya. Yang tidak menyadari napas dan nufusnya itu sirullah nurullah. Mubtada dan khobar mubtada pada dirinya. Fahuwal mayyit, yaitu adalah bangke. Mislul hayawan. Tapi seumpama bangke binatang. Dunal baqarah, tapi bukan bangke sapi kata Nabi. Fahyakal hinjir, tapi bangke babi. Itulah tadi semua. Tadi semua. Itulah kenapa Allah melarang walat taqrabus salat wa antum sukar. Janganlah kamu salat. Kalau kamu belum sadar. Tubuhmu itu Muhammad. Dan sesungguhnya ruhmu itu adalah. Inilah yang harus dipahami dari awal. Maka sahabat, sesungguhnya adalah jangan mati. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya, hai orang-orang beriman. Siapa orang beriman yang sudah telanjang? Tadi al-imanu uryanun. Iman itu telanjang. Sudah tubadil. Sudah menyerahkan as-selama. Apa yang diserahkan? Itulah kenapa kata Abah, syariat mengajarkan membenahi diri pada tubuhmu. Sehingga kau kenal, basor ini bukan mata. Melihat ini bukan mata. Mendengar ini bukan telinga. Melihat bukan mata tapi basor. Mendengar ini bukan telinga tapi sama. Berkalam ini adalah bukan mulut tapi kalam. Bernapas ini adalah hayat tapi bukan hidung. Tadi semua. Ya, merasa itu hati. Adalah bukan hati tapi dia. Muhammad pada dirimu. Rasul. Maka disebut rasa. Rasul Allah. Utusan Allah. Tadi. Uripmu itu. Tadi semua, ya. Kemudian juga pada tangan kakimu, bukan tangan dan kaki, tapi kudrat, iradat. Maka disitulah Islam itulah aslama. Islam ditulis alif sin lam alif min. Siapa yang muka alif harus ketemu sin, ya tadi ketemu Muhammad, Rasul. Yang tubuhnya itu adalah tadi lahir di tanggal 12, wafatnya tanggal 12, la ilaha illallah 12 huruf karena dia malam itu 12 jam. Muhammadur Rasulullah 12 huruf karena dohirnya juga siang itu juga 12 jam. Tadi sesungguhnya. Itulah kenapa tubuhmu menjadi suratul Fatihah. Kenapa dalam suratul Fatihah ada 4 nun? Karena ada 4 alam ketuhanan. Ahadah, wahdah, wahidiyah, arwah. La ilaha illa Allah 12 huruf. Batinmu. Dan ada 12 huruf pada tubuhmu. Muhammad. Pada alam misal, alam adsam, alam insan. Maka sebelum kamu kembalikan insan kamil. Tadi semua. Kamil. Bukan asal insan. Maka itulah Allah memanggil manusia. Walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Allah menyebutkan insan. Ins. Ya ayuhan nas. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyebutkan dari kul innama ana basyarun. Jadi selama kamu yang ada adalah basyar, binatang. Bahkan tubuh baginda Nabi pun adalah dianggap sebagai kata Allah. Kul innama ana basyar. Katakan Muhammad bahwa tubuh kamu itu binatang.
Cuma Allah mengatakan illa wahyu yuha. Mulianya tubuhmu, bergeraknya tubuhmu, hidupnya tubuhmu adalah karena aku. Tapi aku nyata karena engkau. Inilah sudah dari awal. Sahabat, mana abid, mana ma'bud. Abid itu adalah Muhammad. Mana ma'bud? Ya Allah. Maka tadi, jangan kau duakan Allah dalam menyembah kepada Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, manusia pada saat manusia jasad itulah ada jin, ada setan, ada iblis. Karena kita telah menjadikan api sesembahan kita, maka jangan aneh, kita pemarah. Karena penyembah api sebetulnya. Jadi, orang pada nafsul amarah itulah sifat jin. Selalu ingin membakar persahabatan. Selalu ingin membakar perkawinan dengan pirok. Ayo cerai, ayo cerai. Selalu ingin membakar persatuan. Ayo pecah, ayo pecah. Itulah sifat jin. Ingat itu. Tadi. Tetapi pada saat jin itu sudah jadi setan. Setan sudah jadi iblis. Tetap iblis itu juga. Dia masih lebih baik daripada manusia. Karena dia konsekuen dari awal. Pada saat dia, disitulah yahdi mayasa yudilu mayasa. Malaikat yahdi mayasa. Maka pada saat ditiupkan ruh Allah, fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Mereka sujud. Karena itu bukan ruh, itu adalah ruh Allah. Tadi. Ruh Allah yang ditiupkan. Jadi bukan sujud pada tubuh Adam. Inilah kebodohan daripada. Nah, di sini juga sebetulnya bukan kebodohan. Tapi di sini Allah sudah mengajarkan kepada dia 4 sifatnya. Jalal, Qahar, Jamal, dan Kamalnya. Maka ayat tentang waida sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi itu. Di situ ada iblis, di situ ada malaikat, di situ ada Allah, di situ ada Adam. Itu sebetulnya hanya bicara pada 4 hal. Adam adalah jiwamu, iblis adalah tubuhmu, malaikat adalah nur Muhammad yang ditiupkan padamu. Adapun Allah adalah nurullah di sebalik nur Muhammad itu. Jadi pada dasarnya kisah itu bukan 4 sosok. Inilah banyak orang tadi semua seolah-olah Adam, Allah nyuruh iblis sujud pada Adam. Padahal misalnya ngomongin syariat, tarekat, hakikat, makrifat, jasadmu, hatimu, ruhmu, sirmu. Tuh, syariat pada tubuhmu. Tapi tadi syariatnya harus Muhammad. Syariatnya harus Allah. Kalau bukan Allah, tidak ada syariat yang bukan Allah. Tarekatnya harus Allah, hatimu. Marifatnya harus Allah, hakikatnya harus Allah, marifatnya harus itu tadi. Syariat mengajarkan kepadamu adalah mengenali dirimu, tubuhmu ini semua. Mana ayan khorjiyah, mana ayan sabito, mana Adam, mana Muhammad. Mana 7 kudrat, irodat, hayat, ilmu sama kalam basor, tapi mana kaunuhu tadi semua. Hayyun, qadirun, alimun, mutakallimun. Itulah sifat ruh. Maka kata apa? Sebenarnya diri kita adalah ruh. Ruh pada saat masuk tubuh jadi jiwa. Itulah nafs tadi semua. Pada saat jiwa sudah mengisi seluruh rongga tubuh, nyawa. Dan kemudian bagilah manusia. Ada manusia jasad, manusia jiwa, ada manusia ruh. Maka disinilah kebahagiaanmu kalau engkau sudah kembali kepada ruh. Karena ruh hanya melihat Allah. Ingat itu. Ruh nggak peduli dengan amalmu. Ruh nggak peduli dengan gonjang-ganjingnya makhluk. Jadi ada yang tetap pada diri kita, ada yang berubah. Ruh tetap. Dan tubuh kita. Jin, malaikat, manusia, binatang pada tubuh kita. Ini kan semua ada. Dia yang berubah. Hanya berpindah saja dari sifat itu. Pada saat dia merasa picik, jin lah dia itu. Pada saat dia merasa selalu mengajak maksiat, setan lah itu. Tapi pada saat merasa lebih baik, iblis lah itu. Kita-kita semua. Nah, inilah sahabat. Iblis walaupun dia buruk, tapi dia tetap cinta pada Allah. Ingat itu. Jin itu cinta pada Allah. Maka pada saat faida sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, malaikat yang yahdi mayasya dibuka oleh Allah. Jadi kata Abah juga, di dunia ini hanya dongeng Allah. Ada orang yang sebut taat itu orang yang sedang dibuka oleh Allah. Ditutup aibnya, dibuka ketaatan. Tapi ada orang maksiat itu Allah hanya ingin dilihat sebagai jalal dan qaharnya. Maka disinilah 2 kelompok manusia, taat dan maksiat. Khairihi wa syarihi. Bagi orang yang sudah tauhidnya sempurna, yang sudah ada di makom ruh, bagi ruh taat,
maksiat sama saja. Karena ruh itu sudah nggak peduli bukan pada ketaatan tubuhmu, tapi ada siapa muharik daripada ketaatan itu, siapa muharik daripada kemaksiatan itu. Itulah Nabi menempuk kaki Ibnu Abbas pada saat kalimat la haula wala quwata ditegur,kan, ya Ibnu Abbas, tiada manusia bisa melakukan ketaatan kecuali ada ketaatan itu milik Allah. Wa ma min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Tapi di situ ada etika. Allah pun mengajarkan kepada etika. Karena Allah itu adalah selalu identik dengan kebaikan. Walaupun iblis juga dia. Setan juga dia. Nah inilah, jin juga dia. Di sini ketidakmampuan manusia untuk melihat itu, sahabat. Maka hari ini sebelum terlambat, selama napas masih ada, selama ajal belum sampai tenggorokan, berarti tobat masih dibuka. Maka ayo kembalilah pada Allah. Kenali tubuhmu. Syariat mengajarkan kau membersihkan tubuh. Kosongkan. La hayyun. La hayyun. La ilmun. La sami'un. La basirun. La qadirun. La muridun. La mutakallimun. Sampai la maujudun bihaqillallah. Pada sholat. Pada dikirmu. Pada sholawat. Itulah kenapa sholat nariyah itu 4. Kenali Muhammad pada tubuh dohirmu. Kenali Muhammad harid pada rasamu. Kenali Muhammad majaji bentuk kepala kita mim ha mim dal. Kenalilah Muhammad hak atau hakiki Allah sendiri tadi. Muhammad itu adalah wujudullah. Muhammad itu adalah nur hakullah. Muhammad astagfirullah. Barulah kamu akan kun sholli ala Muhammad. Kunnya Muhammad, kunnya kamu. Tapi bukan pada satu lapis Muhammad. Bukan pada Muhammad yang luar tadi semua. Ya. Maka itulah sholat kamilah itu adalah 4 yang disebut kamilah. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Wasallim salaman taman. Inilah sahabat-sahabat dari golongan Wahabi yang tidak paham. Ya, orang yang membaca sholawat nariyah itu syirik. Karena dia hanya melihat pada Muhammad bin Abdullah. Ya tentu. Saya setuju dengan Anda. Kalau Anda lihat hanya tubuh dohir Ahmad. Tapi di sebalik Ahmad itu ada Muhammad. Ingat itu. Nah, maka tadi, baginda Nabi itu sudah meleburkan 4 hal tadi. Tadi semua. Muhammad pada cangkangnya adalah sebut Ahad Jatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi. Nah, nur af'al Allah lah nyata pada Al-Mahdi. Pada tubuhnya Muhammad bin Abdullah. Itulah maka dikatakan, wa innaka la'ala khuluqin adim. Sesungguhnya engkau wahai Ahmad, gitu loh ngomongnya. Wa innaka, sesungguhnya engkau Ahmad yang sudah menjadi Muhammad. Karena engkau sudah mempanakkan dirimu. Lahirlah engkau seorang Islam yang muslim. Engkau seorang iman yang mukmin. Engkau seorang ihsan yang muhsin. Itulah kenapa Muhammad itu lahir 12 Rabiul Awal. Itulah kenapa dalam suratul Fatihah ada 3 mim. Karena yang dibawa oleh Muhammad itu 3. Islam, iman, ihsan. Islam pada tubuhmu 5 bagian. Tapi kalau seandainya Islam pada tubuhmu, syariat itu tidak ada. Walaupun sah ibadahnya, tidak makbul. Karena makbul itu adalah bukan pada Muhammad cangkangmu, tapi pada ruhmu, pada asmamu. Maka ada ibadah, ubudiyah, abudah. Ibadah pada tubuhmu. Untuk menyaksikan fi'il Allah pada tubuh Muhammad. Itu loh. Kemudian adalah ada Muhammad adalah yang untuk merasakannya, rasa Muhammad. Maka sholawat nariyah itu adalah sholawat, apapun sebetulnya sholawat, sebetulnya kepada 4 Muhammad. Maka sholawat itu bukan hanya kepada Muhammad bin Abdullah, hanya untuk melihat fi'ilnya pada tubuhmu. Masuklah kepada Muhammad harid. Karena pada dasarnya di matamu ada Ibrahim, di telingamu ada Nuh, di mulutmu ada Musa, di hidungmu ada Isa, tapi rasakan, satukan dengan rasa Muhammad. Rasanya itulah Muhammad. Rasa maka tadi basor, basir, semua. Mata, basir, basor. Mata punya si Adam, basir punya Muhammad, basor punya Allah. Titik yang sama itu ada 3 stasiun. Telinga pada si Adam. Kemudian adalah sami pada Muhammad. Sama pada Allah. 1 titik. Semuanya. Sahabat. Maka disitulah muncul tadi semua. Kenapa? La ilaha illallah itu 12 huruf.
adalah tentang ruhmu. Muhammadur Rasulullah itu tentang 12 huruf tentang jasadmu. 12 kali 12 adalah 144. Itulah jumlah huruf yang ada pada suratul Fatihah. Maka pada saat dibagi, karena Muhammad itu tubuhmu, maka pada Muhammad ada 7 Fatihah, 7 lubang di kepala. Pada Muhammad ada 7 bagian pada tubuhnya, kepalanya. Badan depan, badan belakang, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Ada Bismillahirrahmanirrahim di kepalamu. Alhamdulillahirabbil alamin yang meliputi dirimu. Ar-Rahmanirrahim pada dada. Maliki Yaumiddin pada perut. Ihdinas siratal mustaqim adalah tulang punggungmu sampai sulbimu. Siratal ladzina an'amta alaihim, 2 matamu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, 2 telingamu. Jadilah kau bertubuhkan Muhammad itu. Maka tadi mim, ha, mim, dal. Kalau kalian ada masalah di alam kubur tadi semua, ya, tadi semua, ya, maka kalian sadari tentang wujud kalian sebagai mim, ha, mim, dal. Itulah Muhammad. Yang kedua, pada saat Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman. Tadi semua, ya. Makanya Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi. Jasadnya tadi semua, ya. Hatinya, jiwanya, dan ruhnya. Itulah Muhammad. Muhammad, maka berarti sholawat kamilah itu, wahai sahabat Wahabi yang belum paham, sesungguhnya bukan pada, itulah Anda benar kalau seandainya disandarkan pada Muhammad bin Abdullah, syirik. Karena tidak ada makhluk yang bisa memberikan daya dan kekuatan. Doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuro. Sama aja orang Islam hari ini yang menganggap syafaat itu dari beliau, tapi tidak mampu yang melihat di sebalik beliau yang 3 lapis lagi. Maka juga syirik. Sebagaimana syiriknya Kan'an tidak mampu melihat Nuh sebagai ayahnya. Sampai Allah mengatakan, ya Nuh, Kan'an laisa min ahli. Bukan ahlimu. Ahli bukan ahli tubuhnya Nuh maksudnya. Ahli bukan ahli hatinya Nuh. Bukan ahlinya ruhnya Nuh. Tapi ahli Allah, ahlullah. Ahli la ilaha illallah. Itu. Maka dimaksudkan man qala la ilaha illallah jannah, yaitu sudah menafikan jasadnya, sudah menafikan hatinya. Aku bukan jasad, aku bukan hati, aku bukan pikiran, aku bukan perasaan, tapi aku adalah Allah. Akulah ruh Allah yang ditiupkan oleh Allah. Maka itulah yang dimaksud tadi semua. Sama saja. Man mata min yaumil jum'ah dahulal jannah. Nah itu tadi semua. Orang yang sudah jam'u dengan Allah, sahabat. Ya. Karena kalau nggak jam'u, pohlam kalau nggak jam'u dengan PLN, nggak nyala. Kulkas kalau nggak jam'u bersatu dengan PLN, nggak jadi es. TV kalau nggak jam'u dengan PLN, nggak ada keluar gambar. Radio kalau nggak jam'u dengan PLN, semua sama saja. Syariatmu tidak jam'u dengan Allah pada fiilnya, gagal. Hatimu tidak jam'u dengan Allah sifatnya, asmanya pada hatimu, gagal. Itu tadi. Muhammad. Kenapa Abah suka? Assalamualaikum ya Rasulullah. 4. Rasul baginda Nabi. Untuk melihat fiilnya, nur af'alullah pada tubuhnya. Rasul asmanya pada hatimu. Muhammad. Yang disebut Muhammad Harid, Muhammad rasa. Yang menyambungkan semua rasa. Tadi semua. Ya. Karena ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Ada pada dadamu, Muhammad. Maka disinilah kenapa Muhammad dibelah dadanya. Apa kamu sudah dibelah dadanya? Ada persoalan tadi semua. Nah, inilah akhirnya manusia menjadi jin. Ibadahnya jin, setan, dan iblis. Selalu merasa mulia, merasa berilmu, merasa punya kedudukan. Merasa. Padahal Nabi kita sudah berkata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Dan manusia selama dia wujud akan ada sifat itu. Karena tubuh itu adalah merupakan sifat asli. Maka tadi
Kata Abah, Imam Ghazali kayak apapun, kata Abah, barangkali kalau Abah bisa diskusi Imam Ghazali, barangkali Abah akan kasih tahu buat apa diurusin tentang syirik pada tubuh, karena itu memang sifat dasarnya. Yang harus kita lakukan adalah memfanakannya, mematikannya. Tadi semua adalah karena tidak bisa melakukan itu, maka muncullah kesulitan-kesulitan pada tubuhmu. Tadi semua permintaanmu tidak diijabah, ibadahmu tidak mendapatkan kenikmatan. Tadi semua sholawatmu adalah juga sama. Tadi semua. Padahal dunia ini ada karena sholawat. Ingat, dunia ini ada karena Muhammad. Laulaka lama khalaqtu. Karena Muhammad lah dunia ini ada. Tapi Muhammad yang mana? Pahami dulu. 4 lapis Muhammad tadi. Ya. Tapi kamu jangan belagu, jangan meninggalkan baginda Nabi. Karena syariat, torikot, hakikat, marifat nggak ada pada beliau. Ingat itu. Ya. Kepada siapapun. Tadi semua. Torikot itu ada pada syariat. Hakikat itu ada pada syariat. Ma'rifat itu ada pada syariat. Tapi syariatnya yang sudah ma'rifat. Syariat Allah pada tubuh Muhammad. Maka inilah yang harus dipahami. Maka hikam begitu banyak mengajarkan. Ya sahabat. Maka mari kita lihat di dalam ayat Al-Quran. Sebetulnya begitu banyak. Allah menjelaskan tentang syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Sebetulnya Allah ini majaz mursal. Artinya Allah menyebutkan sebuah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Semuanya adalah syariatnya sama. Cuma orang sekarang syariat itu puasa tadi semua. Ya, gitu. Dikir, syariat. Padahal syariat itu yang mana? Syariat Allah itu. Tadi kata Nabi. Yahudi menjadi 71 golongan, kulluhum pinar kecuali 1. Itulah syariat. Meninggalkan syariat itu, maka kamu adalah apapun amaliyah pada zaman kamu sebagai Yahudi, terputuslah. Nasrani menjadi 72, kulluhum pinar ila wahidah. Kamu berbuat syirik, maka juga sama. Orang Islam menjadi 73 golongan. Kata Nabi, kulluhum pinar ila wahidah. Berbuat syirik. Jadi siapa yang satu itu? Innama. Maka kata, kul, katakan ya Muhammad. Innama ilahukum ilahu wahid. Tadi semua ya. Maka lanjutkan, paman kana yarju liqa'a rabbih. Maka siapa yang ingin berliko, di mana dia Robnya? Di dalam sirmu. Dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada syagofun, dalam syagofmu ada lub, dalam lubmu ada syir, dalam syirmu ada aku, kata Allah. Tuh. Liko dengan dia. Tadi sudah syirik pada jasadmu, syirik pada hatimu. Maka tadi adalah syirik jali. Syirik jali berarti semuanya adalah menghancurkan semua. Maka ibadah yang dilakukan oleh tubuh ini fawailul lil musallin. Tadi semua. Maka inilah kenapa kata ibadah abadah ya budu ibadat. Jangan menyembah. Akhirnya kamu mengkafirkan orang yang tidak sholat seperti kamu. Ingat itu. Hari ini orang Islam karena melihat saudara kamu adalah ada tok di kuil, kamu anggap itu bukan sholat. Inilah ketololan. Karena sholat itu adalah tentang hudur, ketersambungan. Kan tadi, yang disebut sholat itu tersambung. Karena manusia tertipu antara mansakan dan syara'ah. Syara'ah itu syariat. Adapun Muhammad punya mansakan, punya cara. Cara Muhammad, cara Sang Buddha Gotama, cara Isa, cara Musa. Itu mansakan. Tetapi ruhnya tetap Muhammad. Tadi pahami. Bahkan pada Ahmad pun Muhammad. Ingat itu. Muhammad itu presiden. Orangnya adalah tadi Presiden Soekarno. Itu nabinya. Tadi Presiden Soeharto. Itu nabinya. Maka nabinya, kamu bersandar pada nabinya, meninggal dia. Bersandar pada yang meninggal, hancurlah kamu semua. Itulah kenapa Rasul itu tidak pernah meninggal. Pahami ya, yang meninggal itu cangkangnya. Berarti kalau kamu bertuhankan cangkang, sama saja mursyid dan wali. Wali itu untuk dirinya, mursyid untuk pengikutnya. Sama saja. Nabi itu untuk dirinya, Rasul. Tapi hakikat pada mursyid adalah Rasul. Maka dikatakan, mereka ada al-ulama warasatul anbiya. Mereka lah yang merupakan pewaris. Ada cirinya, ada 10 cirinya. 1, nggak ada lagi nyandar kamu minta duit kamu. Nah, repotkan kamu urusan duit. Itu pasti bukan mursyid. Ingat itu. Ya. Justru adalah yang dia pikirkan. Maka tadi. Lakod ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Dia ada hanya bersedih. Dia hanya bagaimana
kamu bisa kembali pada Allah. Itu aja yang dia pikirkan. Bukan masalah apa yang kamu bisa berikan pada dia. Tapi dia merasakan tugas yang harus disampaikan. Itulah mursyid. Itulah Rasul. Tadi semua. Ya. Maka dalam surat ini dijelaskan oleh Allah tentang syara'alakum minad dini ma wasabihi Nuhan. Dan selanjutnya tentang nabi-nabi. An aqimuddin, dan suruh mendirikan agama, wala tatafarraqu, dan tadi. Jadi yang disebut orang yang sudah sampai pada martabat Rasul, pada martabat ruh, selalu ingin menyatukan, selalu ingin menyayangi, selalu ingin memaafkan. Pada tubuhnya sudah menjadikan Al-Quran tadi semua. Maka itulah Muhammad disebut Al-Quranul Mubin, Al-Quran nyata, Al-Quran hidup, yang tubuhnya sudah tajwid. Dia dengan Yahudi 12 tahun suapi karena tajwid. Ingat itu. Dia gunakan idgom kepada pendeta Yahudi itu yang 12 tahun yang memaki-maki Muhammad itu. Pakai idgom. Dia tidak pernah merasakan dirinya sebagai Rasul, orang mulia. Tapi dia idgom. Dia matikan dirinya. Dia hidupkan supaya tadi. Akhirnya apa? Nah itulah. Dengan idgom, kamu bisa memindahkan orang yang kafir sekalipun kembali pada Allah. Sekarang lain. Allahu Akbar. Asagolo, kasaparang. Apa itu? Yang kayak begitu. Itulah yang telah merusak Islam. Tadi semua. Muhammad itu menggunakan tajwid. Kepada pendeta Nasrani yang selalu ngasih tai unta menggunakan tajwid. Tidak marah beliau. Karena dia mengerti tidak ada af'al makhluk. Ingat itu. Ini manusia ini kan tadi semua. Nah ini. Ada menjadikan semua manusia jadi musuh pada dianya. Yang gak cocok musuh. Gak cocok dengan nasib yang kepada nafsunya musuh. Maka disebutlah ini berkah, ini tidak berkah, ini untung, ini rugi. Ini surga, ini neraka. Kata Allah ketawa aja nih orang nih on ini katanya. Dia hanya bisa melihat di satu sisi, dajjal dia itu. Hanya melihat apa yang dia sukai saja ternyata. Tapi tidak mampu melihat aku dalam wujud yang lain. Pada saat aku berbaju Hindu, dia nggak bisa lihat. Padahal itu juga Muhammad. Pada saat aku pakai baju Nasrani, dia nggak lihat juga. Itulah. Hari ini terjadi. Manusia sedang bermusuhan dengan agama. Manusia bermusuhan dengan suku. Karena tidak mampu melihat Allah. Jadilah tadi jin, setan, iblis. Inilah sahabat. Maka di sini surat ini juga mengatakan, Allah mengatakan tentang, dan Allah telah mensyariatkan. Ini syara'a. Jadi wahai para mufasirin, kalau pada saat Allah itu mengatakan syara'a, itu juga jangan disamakan dengan mansakan. Karena di ayat yang lain Allah berkata tentang mansakan. Ya, ini tentang syara'a. Tapi ayat yang satu lagi adalah berkata adalah likulli ummatin ja'alna mansakan. Setiap umat itu punya mansakan, punya cara, manasik. Kaidah kode itu manasikakum. Itulah manasik. Masing-masing punya manasik. Hindu punya manasik. Buddha punya manasik. Silahkan. Bagi kalian yang masih penyakit kulit. Ya memang. Orang yang sudah selapar ruh itu udah akan dikafirkan, disesatkan. Itu. Tapi dia akan tersenyum. Karena juga sama melihat Allah. Aduh. Ini masih Tuhan-Tuhan bodoh ini. Gitu kan. Belum bisa melihat yang sejatinya Tuhan. Jadi bedakan. Maka syariat itu adalah yang disebut syariat tadi kata Nabi. Yahudi 72 golongan, 71 kulhum pinar kecuali satu yang tauhid. Yahudi menjadi 72 kulhum pinar kecuali satu tauhid. Yang tauhid itulah yang mampu mentauhidkan Allah. Sahabat. Ya. Tadi. Inilah yang harus dipahami. Maka juga pahami adalah di dalam diri kita ini. Dalam wadah ada wadi. Dalam wadi ada otak. Dalam otak ada akal ada hidup hayat. Ada hayat ada budi. Pada budi ada mani. Pada mani ada manikam. Pada manikam ada nafas. Pada nafas ada ruh. Pada ruh ada nurani. Pada nurani ada robbani. Pada robbani ada syir. Pada syir ada aku. Sama saja. Dalam sodrunmu ada kolbun. Dalam kolbunmu ada fuadun. Dalam fuadmu ada sagofyun. Dalam sagofmu ada lubun. Dalam lubmu ada syirun. Dalam syirmu ayah aing. Maka kata Allah. La ilaha illallah itu ana. Akulah la ilaha illallah. Maka tadi. Kamu walaupun rajin baca Allahu Akbar. Kamu membaca. Tapi kamu memuji Allah Allahu Akbar. Tapi kamu yang memuji. Tetap saja. Kamu dianggap syirik. Tadi semua. Maka inilah dari awal sahabat pahami konsepnya.
Bahwa kerajaan ini milik Allah. Yang ada hanya dia. Dalang hanya satu. Pada kudrotnya dalang. Irodatnya dalang. Asma dalang. Ilmu dalang. Kalam dalang. Maka disitulah sifat 20. Maka itulah kenapa kepada Allah itu ada makulat. Ada 10 makulat yang mustahil pada Allah. Satu. Allah dekat dengan Allah itu makulat. Bagaimana dekat? Kalau dekat kan berarti kan. Nah disinilah kamu harus takwil. Kalau tidak takwil, kamu adalah tadi mutajilah, mujassimah jadinya. Ini hari ini orang mengaku ahli sunnah wal jamaah tapi mujassimah. Karena pada saat Allah ada makulat ditunjuk ke atas, Nabi Muhammad Mi'raj langit ke-7 itu sudah ada makulat. Berarti kamu sudah menjadikan Allah itu duduk pada satu tempat, pada ruang. Maka tadi Allah tidak bisa ditempatkan pada ruang dan waktu. Dan hari ini kayaknya orang NU sendiri kita berdoa jam 1/3 malam terakhir. Wah, Allah turun di 1/3 malam terakhir. Tapi semalam 3 itu di mana? Jasadmu 1/3 malam pertama, hatimu 2/3 malam kedua. Tapi yang disebut Allah itu ada pada 1/3 malam terakhir. Itulah di ruhmu. Tadi semua. Di ruhmu lah dia itu ada. Karena ruhmu itu ditiupkan oleh dia. Untuk dia, untuk kamu berkomunikasi dengan dia. Untuk kamu kembali kepada dia. Itulah baginda Nabi memanggil ruhmu sebut al-mu'min. Karena Allah untuk kembali kepada al-mu'min Allah. Itulah as-salat mi'rajul mu'minin. Karena 2 mu'min, si ruh pada tiup padamu. Maka sementara ruh pada diri kita nggak pernah melihat perbuatan kita. Yang dia lihat Allah aja terus. Allah, 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 Allah. Maka bagi ruh itu nggak ada masalah. Semuanya baik. Karena pada saat wayang itu sudah sadar yang menggerakkan itu satu dalang, afal dalang, satu asma dalang, sifat dalang, maka siapapun kamu termasuk rahwana ke sorga. Maka tadi ke sorga itu bukan masalah sholat, puasa, haji dan lain sebagainya, tapi adalah wayang yang sadar mampu melihat dalang pada pil pada tubuhnya, sifat pada hati, asma pada hatinya, sifat pada tadi. Sifat jalal, sifat kohar, sifat jamal, sifat kamal. Itu saja. Ya. Maka ruh tidak menilai dengan mata. Ruh itu bukan nilai dengan mata sini. Tadi semua. Yang suka menilai ke sini si nafsu, si jiwa. Maka begitu lihat, oh ini cantik, ini jelek. Wah nafsu mengatakan, cantik. Ha, itu. Bagi ruh, tidak ada yang jelek. Cantik dua-duanya. Tuh. Enaknya kamu sebagai ruh. Maka kamu kalau seandainya menilai istrimu cantik berdasarkan apa yang kamu lihat di mata ini berarti menggunakan penglihatan jin, maka pada saat dia sudah menua, mulailah kamu bikin masalah. Karena engkau tidak mampu melihat Allah pada tagoyurnya istrimu. Padahal bukan cangkang yang kau lihat. Itulah kenapa. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan litaskunu ilaiha. Wa ja'alna bainakum mawaddah warahmah. Kalau sudah mawaddah warohmah, kalau kamu sudah tidak bersyarat lagi melihat apapun kondisi istrimu, suamimu, I love you. Tadi semua. You are my everything. Ha, itu kan lagu-lagu itu. You are my daily sunshine. You are my. You are. Only you. Tuh, coba. Only you. Aku mencintaimu, apapun perubahan tagoyurnya, wajahmu sudah memutih, menua, sudah peot. Tapi aku melihat engkau cantik. Karena aku lihat ruhmu. Tadi semua. Aku melihat ruhmu. Maka inilah manusia yang tidak tertipu dengan dunia. Ada dan tidak ada, sedikit dan banyak. Tadi. Ia akan capek. Maka tadi, ruh tidak menilai dengan mata. Di mata ruh, semua cantik. Di mata ruh, semua baik. Di mata ruh, semua indah. Karena ruh itu hanya melihat 4 keindahan nyata Allah pada segala alam ini. Pada jalalnya, koharnya, jamalnya, dan kamalnya. Ruh tidak menilai kecantikan pada rupa, kekuatan pada otot, atau kebesaran pada harta. Ruh itu. Ia memandang terus ke inti, kepada Allah, kepada hidup, karena ruh itu adalah Nur Muhammad. Maka dia hanya melihat nurullah. Ruh itu, sahabat. Ya. Ia memandang terus ke inti. Maka tadi. Bagi orang yang sudah sampai pada martabat itu. Nggak peduli amalnya. Mau siapapun. Termasuk Robiah ada Jablay. Karena apapun amalmu.
dibagi kosong kamu semua, maka hasilnya tak terhingga. Allah lah yang ada itu. Tuh. Maka bagi Allah itu bukan amalmu sebenarnya. Amalmu dikasih dibagi dengan dirimu, syiriklah kamu yang ada. Berapapun amalmu dibagi dirimu, makin sombong kamu, makin tebal pembaginya. Maka itulah kenapa jadi muflis. Amal dibagi kamu yang dibangun dengan sombong, syirik dan dengki, maka hasilnya minus. Itulah yang dia katakan bidagol akbar. Banyak orang, ya Allah kenapa? Saya ini sholat, puasa saya. Ternyata kosong. Maka kata Allah, silakan kamu keluarkan dari kantongmu ibadah sholatmu. Ternyata nggak ada. Puasamu nggak ada. Karena semua amal yang dilakukan oleh tubuhmu kosong. Wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Karena ini tentang Tuhan, tentang dongeng dalang, tentang kisah dalang tadi semua. Dunia ini sandiwara dalang. Dunia ini panggung sandiwara. Tuh tadi semua. Maka apa nih kiai nyemplung neraka, penyanyi-penyanyi masuk surga. Tadi semua ya. Dijawab oleh Ebit. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Masuk surga Ebit. Tadi semua. Tadi. Ya. Datang Gito Roli, sepatu putih menghiasi kaki Sino. Sepatu putih. Tadi semua. Ya. Tadi. Kata Ebit. Kata datang Bimbo. Bermata tapi tak melihat. Bimbo tahu tuh. Kiai nggak sadar-sadar itu. Dia bermata tapi tak melihat. Bertelinga tapi tak mendengar. Masuk surga Bimbo. Nah, itu. Datang Pina Paniwata. Di dadamu ada mulutmu, ada kumismu. Di dalam dadamu ada aku. Disinilah kau kabunduriun yokodumin sajarotin. Nah, datang penyanyi barat, only you. Nah, beres surga tuh. Hanya dia yang ada. Tadi semua, ya. Jadi kita dari awal pun kita tadi. Akhirnya karena manusia nggak ngerti begitu. Datang Ebit nyadarin. Kabut, tuh kabut. Sengajakah engkau meliputi pikiran? Nah, jin. Jinlah yang menyiksa kamu itu. Tadi. Akhirnya apa? Setelah kabut, muncullah duhon pada pikiranmu. Kabut itulah duhon. Akhirnya muncul Ya'juj wa Ma'juj. Tadi, aku suka ini, benci ini. Ini berkah, ini nggak berkah. Ini untung, ini rugi. Allah senyum aja. Rugi apa gua, untung juga apa gua. Tadi, Tuhan lagi nyanyi, madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku. Kamu lihatnya madu aja, benci sama racun. Ketololan tauhid. Padahal kalau kamu sudah ada pada ruh, tadi. Karena mata jasad boleh tertipu oleh warna, bentuk, dan suara. Kata Imam Ghazali. Tapi mata roh menembus hingga ke hatimu, ke niat. Yang indah di mata jasad belum tentu mulia di mata roh. Kata tadi, di dadamu, ada mulutmu, ada matamu, ada telingamu. Maka walaupun kamu jicir ke masjid karena adan itu dari udun itu apa? Mendengar. Tapi tadi bertelinga tapi tak mendengar. Kenapa? Karena budeg telinga di sini. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayunun la yubsiruna biha walahum adanun, budeg telinga batinnya, buta mata batinnya. Ulaika kal an'am. Tuh. Sahabat Abah yang Abah cintai, kamu sendiri akan menyaksikan. Nih, cari Abah nanti. Pada saat sebelum sakaratul maut kau menyaksikan wajah asli. Itu adalah 7 hari, 3 hari, 1 hari. Orang yang sudah berwajah, setan akan nampak, kelihatan. Makanya orang sakaratul maut itu panik. Nengok ke kanan, nengok ke kiri, menjelik matanya, cangap mulutnya. Itulah. Karena kau sudah melihat aslinya dirimu. Bahkan kampung halamanmu. Tadi semua, ya. Bahkan orang yang bahagia sebaliknya diperlihatkan oleh Allah. Rumahnya tipe 1000, halamannya indah, mobilnya ngebrebet Mercy, Lamborghini. Wah, buruan ya Allah, buruan nyebrang ke situ. Itu sudah kamu bisa lihat tuh tempat kembalimu.
Yang bingung lagi ahli ilmu mengaku kiai buya. Wah, mana ilmu gua? No way, my friend. Semua. No way. Bukan pada akalmu ilmu itu. Tapi ilmu Allah. Ilmumu tiada berdaya. Tiada guna sama sekali. Ya, ingat itu. Amalmu tiada berguna sama sekali. Maka tadi, maksiat dibagi 0, Allah hasilnya. Maka tadi, Robiah Adawiyah, Syekh Sakoti, Fudail bin Iyad, Umar bin Khattab. Bagi Allah nggak peduli. Bukan masalah Arjuna atau Rahwana. Tapi Arjuna yang sadar pada dalang, selamat. Rahwana yang juga mampu melihat dalang pada piil tubuhnya, selamat. Tapi Arjuna yang merasa kamu bisa melakukan ketaatan. Padahal Nabi sudah berkata, hei Ibnu Abbas, tidak ada manusia yang bisa melakukan ketaatan. Kecuali dengan yang dibukakan, yang ditutupkan. Tadi, iblis termasuk yang ditutup. Untuk berikan contoh pada kita. Itulah kenapa Imam Syadzali berkata, iblis itu bukan penyebab rusaknya kita. Tapi dinisbatkan pada iblis supaya ada alamat. Sama seperti anakmu bukan anakmu, kata Allah. Kata Imam Syadzali. Supaya dinisbatkan padamu nasabnya, padahal bukan milikmu. Paham itu juga. Maka orang-orang yang tidak menyembelih rasa memiliki, sebagaimana Ibrahim menyembelih Ismail, maka di dunia ini akan menderita. Jadi ingat itu ya. Jadi karena mata jasad kita ini bisa tertipu oleh warna, bentuk, suara, tapi mata roh menembus ke niat. Yang indah di mata jasad belum tentu indah di mata roh. Yang hina di pandangan manusia boleh jadi mulia di pandangan Tuhan. Maka disitulah hati-hati dengan manusia-manusia yang terkadang hina menurut pandangan manusia, tapi dia dimuliakan oleh Tuhan. Hati-hati. Maka banyak contoh di alam ini. Ada orang merasa mulia jadi kiai. Pada menyebutkan asu pada orang yang sedang jualan es, tumbang dia. Karena orang itu lebih mulia di mata Allah daripada yang ceramah itu. Ingat itu. Ya. Bila roh menilai, ia melihat dengan ukuran Tuhan, bukan ukuran manusia. Dekat. Maka tadi ada makulat mustahil pada Allah. Dekat, jauh. Tadi semua. Di atas, di bawah, di depan, di dalam, di luar. Itulah karena ruh itu di sisi Allah. Bukan pada tubuhmu. Pahami itu semua sahabat. Ya. Jadi roh tidak akan tenang selagi belum pulang. Tempat roh bukan di istana dunia. Tapi di istana Tuhannya. Inilah kenapa kata Abah. Kita ini paduk akhirat yang sedang dikaryakan sebagai khalifah, pengganti Allah. Jadi tukang cukur, jadi petani, jadi tentara, jadi polisi, jadi malingnya, jadi apa. Supaya memperlihatkan keindahan kisah Allah dalam kesempurnaannya. Jalal, Qahar, Jam. Di situ saja tadi semua. Tadi semua. Di sini harus dipahami. Roh akan terus resah selagi ia belum kembali pada yang abadi. Roh akan terus gelisah dalam dunia yang tidak jujur. Ia bukan lemah, tapi tidak sanggup tunduk kepada kepalsuan. Roh tidak boleh dipaksa diam dalam sistem yang menindas. Ia akan bangkit sendiri walau seluruh dunia adalah mau membungkam dia kayak hari ini. Maka ini yang bicara bukan Abah, kata Abah juga. Berkali-kali Abah ngomong. Maka tiada lagi Abah takut dengan siapapun. Maka kata Abah, gantung Abah di Monas oleh kalian. Maka bagi Abah regu tembak. Regu bahkan tembak dengan basoka sekalipun. Abah tidak takut. Karena yang Abah takut hanya satu. Yang menciptakan, yang mengadakan, yang menghilangkan, yang menghidupkan, yang mematikan. Yang dengannya aku melihat, yang dengannya aku mendengar, yang dengannya aku berkata, yang dengannya aku hidup, dan aku bergerak. Ya. Roh tidak akan menemui damai selama terikat dengan dunia. Ya. Yang digenggam dengan nafsu akan menjadi beban. Roh hanya ringan bila melepaskan. Lepaskan. Nah, itu. Kembalilah pada kosong. Kembalilah pada kesempurnaan. Pada kosong. Tadi semua, ya. Kalau tidak, berapapun dibagi dirimu, syirik. Ingat itu. Kurang apa Barsiso? Kurang apa Balham bin Baura? Kurang apa contoh itu? Tapi kurang apa dengan Abu Bakar, dengan Umar bin Khattab? Kurang apa dengan Robiah Adawiyah? Kurang apa dengan Syekh Sakoti, Fudail bin Iyad? Dan manusia-manusia laknat lain kalau menurut pandangan manusia. Bukan di situ persoalannya. Adalah ma'rifat pada khairihi wa syarihi. Maka marilah kita menjadi manusia sesuai kehendak dia. Kana Allahu syayyama'ah wa huwal ana wa. Maka sungguh aneh. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwal ladzi dhaharu bil kulli syai'in. Bagaimana Allah terhalang oleh kita. Bagaimana Allah terhalang oleh apapun. Padahal dialah yang wujud pada segala apapun.
Sahabat, ini tentang dongeng Allah sekali lagi. Ya, silahkan. Yang jadi Netanyahu juga dia. Yang jadi Khomeini juga dia. Yang jadi Trump juga dia. Nah, disitulah letak bagaimana kamu. Pada syariat, ada kewajiban syariat pada tubuhmu. Ada kewajiban-kewajiban yang harus tapi masukkan pada thariqah. Tapi pada saat kau sudah makrifat, sesungguhnya engkau sudah melihat afal Allah pada Netanyahu. Lihat afal Allah pada seluruh makhluk. Maka disinilah bedakan sahabat. Hati-hati bagi kalian yang masih di bawah, masih makom jasad, ingin sok-sokan ilmu ma'rifat hakikat. Karena ilmu ma'rifat itu bukan ilmu. Ma'rifat itu tentang pengalaman hidupmu. Tentang rasa yang kau harus buktikan sendiri. Bukan sesuatu katanya. Maka disinilah. Pada saat kau makhluk jasad, maka berlakukan hukum syariat pada tubuhmu. Yang haram adalah haram. Yang halal adalah halal. Di pada saat sudah sampai ruh, nggak ada lagi yang halal, haram. Semuanya halal. Inilah istilah haram dan halal juga harus dirubah. Tergantung siapa yang memandang sebenarnya. Nah, disinilah juga harus kita pahami. Beda lagi antara si badan, beda lagi antara si jiwa, beda lagi antara si ruh, beda lagi yang sudah makom musyahadah Allah dari semua. Ya. Jadi pahami, kenali dari semua. Di makom syariat berarti ada kewajiban-kewajiban syariat pada tubuhmu itu. Dari semua, ya. Dan diizinkanlah untuk berbuat syirik di makom syariat itu. Maaf, ya, diizinkan. Sebagaimana anak kecil diizinkan untuk menjajah mamahnya. Mamanya lagi makan, mama baik-baik saja. Mama, kamu sholat, ya, tapi nanti jajan. Boleh. Tapi jangan selamanya jadi oces. Nanti kalau begitu kamu itu dianggap oleh Allah itu nggak balik-balik seumur umur. Terus kapan baliknya kalau nggak balik-balik? Tadi semua. Kalau nggak tamyiz, tadi semua. Ya. Nah ini, jadi kita harus pahami di situ. Tapi kalau kamu ingin di dunia ini sudah jannatul ma'wa, merdeka, maka tidak lagi yang melarang. Karena kul a'udzu birabbin nas. Itulah di penghujung perjalanan kamu dari Fatihah itu adalah kul huwallahu ahad. Maka setelah kau sudah menemukan merah dalima pada tubuhmu, maka kau akan mengatakan kul a'udzu birabbil falaq. Ceritakan. Ya. Kul huwallahu ahad. Ceritakan bagaimana Allah itu ahad pada dirimu. Syariat 1/4, thariqat 2/4, hakikat 3/4, maka dirimu yang sudah dirimu adalah ma'rifat 1. Kembalilah kepada yang esa. Kamu sudah mandang seluruh agama itu 1. Silakan mau nyebut apapun. Kalau sudah di makom situ. Tapi yang belum di makom situ jangan gegabah. Hati-hati. Maka Abah, kajian Abah ini adalah kajian ma'rifat. Kajian hakikat. Tapi tadi kalau nggak ke situ pun kafir kamu, subah salah kan tadi. Jadi sinilah. Ya. Tadi. Karena kalau seandainya orang yang belum sampai di situ dia bisa kufur. Tapi kalau kamu nggak mengenali dia juga kafir. Jadi pilih mana? Kufur atau kafir? Hanya itu saja sebetulnya. Maka, tapi yang Abah sudah temukan, yang sudah ada rasakan, saksikan semua. Maka gunakanlah penglihatan dia untuk melihat dia. Itu aja. Maka kalian akan menyaksikan seluruh isi alam ini. Barjah, sirat, neraka, surga. Nyata. Bukan lagi katanya. Itulah khobar. Bahkan kalau Abah mau ceritakan tentang apa yang akan terjadi dengan bumi ini dalam waktu 20 tahun ke depan. Tapi Abah tidak mau. Abah bukan peramal. Bukan apa. Tapi sudah mampu menyaksikan. Dan inilah. Yang jelas adalah tidak baik-baik saja. Artinya karena memang manusia itu harus diganti karena tadi. Selama SIM cardnya nggak sadar-sadar punya casing itu. Selama si casing itu terus syirik. Maka SIM card dicabut. Dipindahkan pada casing baru. Cuma sayang casingnya nanti bisa lebih buruk dari hari ini. Bahkan keluar dari casing HP. Tadi semua. Ya harus dipahami oleh kalian itu. Jadi sesungguhnya Allah sudah mengajarkan kepada kita tentang HP, SIM card, dan juga provider. Provider adalah Nurullah. SIM card adalah Nur Muhammad. Adapun HP adalah Nur Adam. Adam HP-nya. SIM card adalah ruhnya Nur Muhammad. Dan Allah adalah providernya. Itulah tadi semua. Maka semuanya harus tersambung koneksi. Dan kamu itu sebagai HP. Bukan milik provider. Maka toko banyaknya jual tubuh kamu tuh. Tadi semua. Tapi SIM card hanya punya provider. Maka untuk membelinya harus pakai kakak. Nah itu. Dan tubuhku, ruhku pada saat ditiupkan. Disambut sebagai Rasulullah.
pada saat kamu dibacakan berjanji. Tadi, ya Nabi salam alaika. Tuh si SIM card itu yang disambut itu. Bukan tubuhnya, bukan si HP. Karena si HP itu akan menua, lupa pada dirinya semua. Mati, ganti SIM card masukin lagi. Tadi semua, ayo lanjutkan perjalananmu. Tadi semua, itu sama. Tuhan ini sekarang maka kalian akan mulai bingung nanti. Maka kata apa? Yang tidak mau move on, apalagi bersandar pada maaf ulama-ulama dulu. Bukan zaman, setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya, bung. Paham itu? Inilah orang Islam terjebak dengan masa lalu dan hidup di masa kini. Masih kamakola sipulan 1000 tahun yang lalu. Dia benar pada zamannya. Sesuai ayat kauniyahnya. Tapi hari ini, kamu yang menderita. Maka itulah kenapa Islam jadi jongos hari ini. Hancur di mana-mana. Karena kamu terjebak di masa lalu, pikiranmu, tapi kau hidup pada realita kenyataan hari ini. Itulah Nabi Isa sudah berkata, hari itu hanya 3 saja. Lalu, sudah lewat. Terus kamu masih yang lewat itu bicara tentang Allah bukakan pada ulama-ulamamu zaman itu. On sekali itu. Maka hari ini, realita kamu adalah hari ini. Maka setiap zaman ada ulamanya. Setiap hutan ada singanya. Setiap zaman ada gausnya. Setiap zaman ada abdalnya. Setiap zaman ada masturnya. Itulah. Tadi semua. Aduh. Tadi semua. Ya. Itu saja yang harus dipahami, sehat semua. Tadi semua. Ya. Kembali lagi udah lewat 15 jam. Tapi mudah-mudahan lewat 15 menit. Mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan ini adalah mudah-mudahan menjadi manfaat pada kita semua. Ya. Untuk meningkatkan kesadaran kamu. Karena kalau nggak ada sadar. Tadi makanya ayo. Yang teman-teman yang belum mengamalkan sholawat nariyah 4. Maka sesungguhnya sadari 4 itu. 4 Muhammad. Ada 4 malaikat muqarrabin. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Karena 4 wadi, madi, mani, manikam. 4 alif, lam, lam, ha. 4 mim, ha, mim, dal. 4 mulki, malakut, jabarut, lahut. 4 amaroh, lawamah, mulhimah, mutmainnah. 4 adalah jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul kurbah. Maka sholawat nariyah disebut Allahumma sholli sholatan kamilatan wassalim. Karena engkau sudah bersolawat kepada 4 lapis Muhammad nyata pada dirimu semuanya. Ya, pahami, sehat semua. Dan mohon maaf juga sebagian tadi malam gak live karena kita ada acara kegiatan sholawat nariyah yang secara khusus adalah 40 orang yang diamalkan oleh 40 orang tapi 4. Dan Abah sudah ajarkan pada tubuhmu, pada hatimu, pada ruhmu, pada sirmu, pada syariatmu, pada torekotmu, pada hakikatmu, pada marifatmu, pada Muhammad bin Abdullah, pada Muhammad Harid, pada Muhammad Rasa, pada Muhammad Hakiki, Allah sendiri. Tadi semua, ya. Itulah 4. Tadi, ya. Islam, iman, ihsan. Tadi semua. Syariat, torekat, hakikat, marifat pada diri kita. Itu saja bisa Abah sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami. Sehat semua. Tambah kesadaran. Ayo bergegas sekarang. Wasyari'u ila magfiratu min rabbikum. Karena kalau tidak berarti inilah. Siap-siap kamu akan dapatkan tubuh baru. Atau siap-siap kamu akan dimasukkan ke dalam peti. Kemudian diam dalam waktu berapa lama? Quran mengatakan 7,5 miliar tahun. Ada yang 1 juta tahun. Ada yang 1000 tahun. Ada yang 100 tahun. Sampai kembali dibangkitkan. Ini semua, ya. Orang-orang yang sudah mendapatkan hukuman. Sekarang akan menggantikan. Tadi menjadi casing-casing HP di dunia ini. Karena dia sudah bosan di alam itu. Tadi semua. Dia ingin merasakan kenikmatan alam surga. Jannatul ma'wa. Dengan jasadnya. Dengan ruh jismani. Pada perutnya. Pada matanya. Pada telinganya. Pada kemaluannya ada bidadari. Semua, ya. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.